Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohayati dengan NIM 122 dari kelas PGI 4. Di sini saya akan menanggapi sebuah kasus yang pernah viral di Indonesia pada tahun 2021, yaitu kasus yang melanggar asusila pada sebuah pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Ada yang masih ingat gak sih dengan kasus ini? Yuk kita simak videonya. Majelis Hakim terdakwa Heri Wirawan pelaku pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung tidak ada hal yang meringankan. Seperti diketahui, Heri Wirawan ditangkap dan didakwa melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri di yayasan miliknya di kawasan Antapani. Ya, kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati Pondok Pesantren Bandung, Jawa Barat, di mana dengan pelaku Heri Wirawan, guru pesantren pondok pesantren yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai sosial media pada 2021. Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati merupakan terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Heri Wirawan adalah seorang guru dan pengelola pesantren di Bandung. Mulai melakukan kejahatan tersebut pada 2016. Ia memanfaatkan posisinya sebagai tokoh yang dihormati untuk memanipulasi dan melecehkan santri-santrinya. Sebanyak 13 santri perempuan yang masih di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Tindakannya menyebabkan beberapa korban hamil dan 9 lahir akibat kekerasan tersebut. Penangkapan Heri Wirawan ditangkap setelah penyelidikan membuktikan tindakannya. Dan Heri Wirawan divonis hukuman mati dan diwajibkan membayar restitusi sebesar 331 juta dan hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup. Dari kasus tersebut, kejahatan Heri Wirawan tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar moral dan etika bangsa Indonesia. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai pendidik di pesantren, Heri seharusnya menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran agama, namun tindakannya ini malah menunjukkan pelecehan terhadap nilai-nilai ketuhanan seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan kejujuran. Heri mencoreng nama agama dan institusi pendidikan agama, melukai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama kepada hak anak-anak untuk berkembang, hidup, dan dilindungi dari kekerasan. Perbuatannya menunjukkan hilangnya nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti dari sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dari makna sila tersebut, kekerasan ini merusak solidaritas sosial di masyarakat, terutama karena melibatkan lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi penyatuan nilai-nilai kebangsaan. Peristiwa ini memecah kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama sehingga mengancam persatuan di kalangan umat beragama. Dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tindakan Heri ini menunjukkan penyalahgunaan kekerasan sebagai seorang guru dan pemimpin di pesantren tanpa adanya prinsip musyawarah untuk kebaikan bersama. Ia malah menyalahgunakan kepercayaan orang tua dan masyarakat dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini, Heri melanggar hak-hak dasar para korban, terutama anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan adil dan pendidikan yang aman. Tindakan ini menghambat kesempatan para korban untuk berkembang secara sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural yang berkepanjangan. Pendapat saya tentang kasus ini menunjukkan bahwa perilaku guru yang melanggar asusila terhadap murid adalah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar hukum, dan bertentangan dengan tanggung jawab seorang pendidik. Guru memiliki peran sebagai panutan, pembimbing, dan pelindung bagi murid-muridnya. Ketika seorang guru melakukan tindakan asusila, tidak hanya menghancurkan kepercayaan diberikan oleh murid dan orang tua, tetapi juga merusak citra profesi guru secara keseluruhan. Tindakan tersebut juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika dan moral. Guru seharusnya menjadi teladan bagi murid, bukan malah menjadi ancaman bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Dari kasus ini juga korban mengalami trauma psikologis yang mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan pendidikan mereka dalam jangka panjang. Institusi pendidikan harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus seperti ini, termasuk penyaringan ketat dalam peraturan guru, pelatihan etika profesi, dan sistem pengawasan yang ketat. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya tanggapi tentang kasus ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.